salah satu poin yang sangat baik kalau misalnya Bapak Ibu punya hajat yang kira-kira menurut Ibu dan Bapak belum terpenuhi. Apa saja? Cari anak yatim, sponsori mereka. Sudah jelas Nabi SAW menjamin akan terpenuhi ya, kebutuhan-kebutuhan kita. Maka ini poin penting. Kalau seandainya bertemu antara yatim, sudah yatim, kemudian miskin, maka kita dapat dua pahala di situ. Sponsor yatimnya dan kemiskinannya. Nah, masuk dalam hadis yang kita pelajari yang lalu ya, tentang masalah janda dan orang miskin. Yang kata Nabi SAW, as-sa'i alal armalati wal masakin. As-sa'i sudah kita jelaskan yang lalu. Seperti kalau Bapak Ibu lagi umroh kan ada sa'i antara Safa dan Marwah ya. Apa itu sa'i? Berjalan dengan susah payah untuk mencapai target, itu namanya sa'i. Nah, kata Nabi SAW, as-sa'i alal armala. Sengaja orang mencari janda-janda yang tidak mampu dan sulit, dan juga orang-orang miskin, kal mujahidi fisabilillah. Pahalanya sama dengan orang yang sedang jihad di jalan Allah. Wa kalladhi yasumun nahara wa yakumul lail. Dan seperti orang yang sedang berpuasa di siang hari, non-stop puasa selama setahun penuh. Selama ibu dan bapak sponsori yatim dan cari orang-orang miskin ini, serta juga janda-janda yang tidak mampu ini, maka sama kita puasa terus panjang hari selama kita sponsori dia. Misalnya ibu dan bapak kasih uang, ini loh berasnya rumah anak yatim ini dari saya saja, atau listriknya, atau apa saja, sebulan, untuk sebulan ke depan. Berarti setiap hari seperti kita puasa non-stop selama 1 bulan tersebut. Dan juga selalu seperti orang yang sholat malam tanpa tidur. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi memang pahalanya sangat besar. Nah, kalau yatim tadi itu orang kaya, sebagaimana tadi saya sudah bahasakan, kita tinggal mengelola hartanya dengan baik. Kalaupun kita menjadi walinya. Ya, tapi ini jarang sekali terjadi tentunya ya. Baik, bagaimana kira-kira ancamannya bagi orang yang sengaja memakan harta anak yatim? Ya, memakan harta anak yatim ini bisa saja dengan yang diamanahkan ke dia. Ini ya, saya titip buat anak yatim ya, di yayasan dia misalnya. Kebetulan dia ketua yayasan, kemudian dia tidak mengalokasikannya. Misal dari 100 juta uang yang masuk, dia cuma cairkan 10 juta, 90 juta dipakai sama dia. Perbaiki rumahnya, misalnya beli mobil, apalah, atau dia untuk dia, kebutuhan dia. Maka itu berat sekali ya, ini besar sekali dosanya, nanti akan kita jelaskan insya Allah dalilnya. Begitu juga dengan orang yang tadi diamanahkan anak yatim yang kaya, dia menjadi walinya, kemudian dia menyalahgunakan penggunaannya. Dia penuhi kebutuhan anak itu, misalnya anak yatim itu dikasih uang sekolahnya, di bajunya, dia urus sebagai tantenya, sebagai pamannya, tapi mayoritas harta di rekening si yatim ini, yang ditinggal sebagai warisan, dia yang pakai. Ini nggak boleh, termasuk nggak boleh investasikan segala macam, kecuali nanti kalau dia sudah besar ditanyakan, atau dia sudah balik ditanyakan, ini mau diinvestasikan akan datang keuntungan begini misalnya. Karena kalau rugi nanti kan bahaya, bisa saya dia tidak dapat haknya, bisa saya dia tidak mendapatkan haknya. Kita bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 152 dan Al-Isra ayat 34. Al-An'am surah nomor 6 ayat 152, Al-Isra ya juga ayat 34. Al-Isra surah nomor 17 ya. Jadi surah nomor 6, Al-An'am 152 dan Al-Isra surah nomor 17 ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Dan jangan pernah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, salah satu ulama terkenal dalam ilmu tafsirnya, mengatakan, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim dengan memakannya atau menukarnya dengan bentuk yang menguntungkan kamu. Jadi nggak boleh sengaja kita makan, nggak boleh juga kita mengelola yang mendatangkan keuntungan tapi untuk kita gitu. Atau mengambil dengan tanpa sebab, kecuali dengan cara yang menyebabkan harta mereka menjadi baik. Misalnya harta itu dalam bentuk cash, emas batangan, orang tuanya tinggalkan sangat banyak, kemudian kita pindahkan, kita cairkan daripada emas, misalnya dicairkan dalam bentuk uang, dibuka ke rekening atas nama dia, si anak itu misalnya, contoh, maka itu tidak ada masalah. Ya. Atau harta-harta anak yatim yang tadinya banyak orang bawa cash ke yayasan kita atau ke rumah yatim, daripada menumpuk di situ, di kas kita, lebih baik kita serahkan ke rekening. Misalnya itu namanya mendapatkan manfaat yang lebih baik. Ya.
Ini menunjukkan juga tidak boleh mendekati dan mengurusi harta anak yatim dengan cara akan merugikan anak-anak yatim itu. Atau bentuk yang tidak membahayakan tetapi juga tidak membawa kebaikan. Hingga anak yatim itu sampai dewasa. Sudah mulai lurus pemahamannya, tahu mengatur hartanya, maka jika dia sudah dewasa maka hartanya diserahkan kepadanya sepenuhnya. Tanpa minta upah. Tanpa minta upah. Tidak boleh bilang, oh saya kan sudah pegang harta kamu ini 15 tahun. Sekarang kamu sudah balik, saya minta upahnya. Kalau memang dari awal mau minta upah, jangan urus. Karena ini memang sumber pahala. Ya. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba dikasih oleh anak yatim tersebut, memang sebagai bentuk kesadaran dia sendiri, dia merasa pamannya, tantehnya ini selama ini sudah membantu dia, menjaga hartanya, kemudian dia mensponsori, dia justru terbalik sekarang memberikan kepada walinya tadi itu, maka itu tidak masalah. Jika telah dewasa, maka seluruh hartanya diserahkan kepadanya, dia punya hak untuk mengatur hartanya, ya, dan boleh diawasi atau dibantu oleh si wali. Firman Allah SWT ini masih bahasa tafsir ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan tadi Al-An'am 152 ya, dan Al-Isra 34. Kata beliau, firman Allah SWT menunjukkan bahwa anak yatim sebelum dewasa dan mampu mengatur harta dicegah mengurusi harta. Walinya mengurusi hartanya dengan cara yang lebih menguntungkan. Dan pencekalan itu berakhir dengan kedewasaan. Jadi tidak boleh juga orang misalnya tahu nih, ini anak meninggal yatim. Dan kita sebenarnya posisi tante atau paman ya, yang sebenarnya tahu kalau harta ini dibiarkan sama dia, anak 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun tidak faham. Maka akan disalahgunakan, ditipu orang, nggak boleh juga kita membiarkannya. Ya. Sebaiknya dia dibantu untuk itu. Kemudian dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 10, Allah juga memastikan hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ya. Allah berfirman, An-Nisa surah nomor 4 ayat 10, surah nomor 4 ayat 10. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia tidak punya hak di situ. Sebenarnya mereka itu telah menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, maksudnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan sumber pendapatan dia.